Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita bawa yang terbaik kepada Tuhan. Mari satukan hati kita datang di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau pada pagi hari ini. Kami bawa hati kami bawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami naikkan ini, apa yang kami persembahkan, berkenan dan menyukakan hati-Mu. Biar berkat-Mu dicurahkan, penyertaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, baik kami yang ada di gereja di tempat ini, baik setiap jemaat Tuhan yang ada di setiap rumah mereka, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Kasih penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyertai setiap mereka. Kami datang, kami menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap datang menyembah Tuhan, kita berkata amin. Mari dengan segenap hati kita datang menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir Tuhan, Kau hadir di Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku. Satu kali lagi, mari sama-sama angkat tangan kita. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari sembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Haleluya. Oh, mari kita sembah Tuhan. Mari menyembah Dia dengan segenap hati. Dia Tuhan yang setia, Dia tak pernah meninggalkan setiap kita dalam keadaan apapun. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Raladabaya Shanarakanamo. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, ya Ralabata Karalamaya Shanaralamaya Siniadamo. Ku menyembah-Mu ya Tuhan, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu terbaik memberikan buat kami. Haleluya. Kinaralabaya syatakaralamalamalamaya syandaralamalamalamalamalama. Mari menyembah segenap hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sembah Dia.
bawa hatimu yang terbaik setiap hati kami. Oh, kiara labara 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 shandara lanamo, kinara labara labara ya shandara labara ya si. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Koralabaya syata karalana maralana maralana. Kiralapata kayaralana mayaralana mayaralana malabalama. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia dalam keadaan kami, dalam musim kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami mengangkat tangan kami dan kami menyembah-Mu. Inilah kekuatan dan pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Ora pataka ya ralada baya syataka ralala maralana 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 maralana. Mari sekali lagi buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, sembah Tuhan. Kiralana baya syataka ralana maralana 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 syadarala maralana maralana. Kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami persembahkan padamu. Haleluya. Ya ralana maralana basyadaranamu, kurala bataka ya ralana maralana maralana. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kedua tanganmu. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Oh, kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang
tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Penjaga Israel tidak pernah terlelap, dan kami percaya Yesus menyertai kami. Yesus tidak pernah tertidur, selalu menjagai setiap kami. Kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Inilah setiap pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap memuji nama Tuhan kita berkata amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Mari kita mau memuji nama Tuhan Allah kita yang besar, amin. Mari kita datang bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Naikkan syukurmu, sama-sama katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu ya dan amin dan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang setia buat kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat
kasih setiamu, Kau menyediakan. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Siapa yang percaya Dia setia, angkat tanganmu dan katakan, Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau setia Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih memiliki Engkau yang setia sebagai Tuhan dan Bapa kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kesetiaan-Mu senantiasa dari hari ke hari Engkau memeliharakan setiap anak-anak-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa, saat ini pun Tuhan, kami yakin Engkau hadir di tempat di mana kami ada masing-masing. Baik di tempat ini, baik di tempat anak-anak-Mu satu persatu, Engkau hadir karena Engkau setia. Dan Engkau mau berbicara kepada setiap kami. Engkau tahu setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu. Tetapi di dalam kesetiaan-Mu Engkau mau menghibur kami. Engkau mau beserta dengan kami. Engkau mau menopang dan mengangkat kami.
Kami mengucap syukur Tuhan. Siapkan hati kami pribadi demi pribadi Tuhan. Oh Roh Kudus, ambil alih setiap kami. Dan biar Engkau yang berbicara. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Khususnya juga yang berada di rumah masing-masing. Ya, kami yakin Tuhan ada di tempat kami. Beberapa waktu yang lalu saya terima sebuah foto atau gambar di WA, di mana ada Tuhan Yesus yang sedang mengetuk pintu. Nah, di atasnya itu ada tulisan, kamu di rumah saja, aku yaitu Yesus yang akan datang ke rumahmu. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini Yesus datang ke rumah Bapak, Ibu sekalian. Dia ada saat ini, bukakan dia pintu, dia mau masuk dan dia mau berbicara. Oleh karena itu mari kita akan mau memulai akan firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu yang lalu firman Tuhan berbicara tentang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini saya betul-betul merasa bahwa roh saya itu sedang menyala-nyala. Nah, itulah sebabnya rasanya rindu untuk melayani apapun mau dilayani. Nah, tetapi saat-saat ini di mana ada corona, gereja sudah tidak boleh menyelenggarakan ibadah, pelayanan dihentikan, kecuali ya hari Minggu ini melalui taping ini, ya semua dihentikan. Dan itu otomatis memberikan suatu tekanan tersendiri di dalam kehidupan saya. Dan karena tidak banyak yang bisa saya lakukan, maka kemudian saya banyak berdiam diri, saya banyak berdoa, banyak datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, ya. Dan itu seringkali yang menjadi rema bagi saya pada saat-saat saya bersekutu dengan Tuhan adalah Tuhan itu berfirman tentang memberi, berbagi kepada yang membutuhkan. Saat-saat itu yang menjadi pemikiran saya adalah berapa banyak sih yang bisa saya bagikan. Mengingat apa yang ada pada saya pun tidak banyak. Ya. Tetapi Tuhan tetap berkata, berbagi, memberi. Nah, yang Tuhan ingatkan pada saat itu adalah firman yang kita akan baca pada saat ini. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-16. Yang demikian bunyinya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia yaitu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, cerita tentang janda Sarfat inilah yang Tuhan ingatkan kepada saya pada saat itu. Nah, beberapa hari yang lalu saya itu melihat sebuah video. Kejadiannya itu tentang di luar negeri, di mana ada seorang anak remaja yang jalan-jalan gitu ya, minta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang bagus pakaiannya tentunya ya, yang dianggapnya cukup bisa memberi dia sedikit uang. Dia berkata, aku belum makan mulai pagi. Tetapi orang-orang itu pada menghindar daripada dia, pada menyingkir dari dia. Dia ditolak, di kiri dan kanan dia ditolak. Nah, saat itu ada seorang pengemis tua yang ada di sekitarnya, yang mendengar apa yang dikatakan oleh anak itu. Dan tanpa dia minta, anak itu tentu enggak minta sama si pengemis. Dia pikir sama-sama kita itu ngemis. Ya, tetapi pengemis itu tanpa diminta, secara spontan dia itu memberikan akan uang kepada anak remaja ini supaya dia itu bisa membeli makanan karena dia berkata dia belum makan. Nah, di sini kita lihat bukan yang orang-orang yang punya duit yang suka memberi, tetapi pengemis inilah yang siapa yang mikir bahwa dia akan memberi, tetapi justru pengemis inilah yang secara spontan akan memberi. Nah, mungkinkah itu juga sebabnya Tuhan itu mengirim Elia bukan ke janda-janda yang kaya, bukan ke konglomerat-konglomerat, tetapi ke janda yang miskin dan semiskin-miskinnya, karena dia hanya punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli itu. Nah, tetapi kalau dia mungkin diutus ke janda-janda kaya, orang-orang konglomerat, mungkin dia ditolak. Siapa kamu itu? Sana sudah kamu. Tetapi dia datang kepada janda miskin itu. Dan janda miskin itu memberi dia makan. Dia hanya berkata, roti aku gak punya. Ya, cuma ada tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli sedikit ini. Ya, setelah itu aku akan buat roti, setelah itu aku akan mati. Tapi Elia berkata, buatlah seperti apa yang kau katakan. Tapi buat dulu untukku sepotong roti bundar kecil. Saudara, ini tentunya bukan dari Elia, tetapi Tuhan yang berpesan melalui Elia untuk boleh menyampaikan firman itu. Buat dulu bagiku, kata Elia. Enggak enak loh untuk hamba Tuhan ngomong, buat untuk saya dulu ya. Nanti setelah itu buat kamu sisa-sisanya. Ya. Tetapi
Elia itu taat. Karena itu firman bukan dari dia, tetapi dari Tuhan. Buatlah bagiku roti bundar kecil, setelah itu buat bagimu. Tetapi dia menyertakan janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji, dia berkata bahwa tepung di dalam tempayanmu tidak akan berkurang. Dan minyak dalam buli-bulimu itu pun tidak akan pernah habis. Sampai kapan? Sampai Tuhan turunkan hujan ke atas muka bumi ini. Saudara, ini suatu janji yang luar biasa. Tetapi ya, janda itu bisa percaya, bisa enggak. Tetapi pikirnya, ya toh saya sebentar lagi ya juga mati, terus tak kasih dah katanya. Ya, apa? Saat janda itu mentaati, ada dua hal yang dia dapatkan. Pertama, janji Tuhan itu ya dan amin. Tepung dalam bejana itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Segala puji bagi Tuhan. Yang kedua, kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Ya. Tuhan tidak pernah berhutang, karena kalau dia meminta sesuatu daripada kita, dia pasti akan menggantikannya dengan lebih banyak lagi. Ya, mengapa Tuhan justru itu minta daripada janda yang miskin ini? Yang miskin biasanya lebih loman. Loman itu apa ya? Lebih gampang memberi, suka memberi ya. Dan yang kedua, karena Tuhan ingin semua orang diberkati, termasuk yang miskin ini. Tuhan tidak pernah berkata, "Oh, kamu biar miskin terus, kamu biar kaya terus." Enggak, Tuhan ingin meningkatkan yang miskin. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, di mana dikatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa semua orang sebenarnya dipanggil untuk memberi. Tidak ada satu Tuhan bilang, "Kamu nerima saja ya, kamu yang memberi." Tidak. Tuhan berkata semua harus memberi. Karena apa? Yang memberi akan diberi. Ya, Tuhan itu pernah berkata, orang miskin selalu ada padamu. Ingat wanita yang gerojok dengan minyak narwastu itu? Orang miskin selalu ada padamu. Artinya apa? Selama dunia ini sampai kiamat, pasti akan ada orang miskin. Sehingga Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau memberikan dengan ikhlas dan tulus. Kesempatan untuk memberi tidak akan pernah hilang. Janji Tuhan itu, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran apa yang selama ini kita pakai untuk memberi? Baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita. Misalnya kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah setiap kalau dulu waktu kita ibadah itu, kita itu kemudian buka dompet kalau waktunya persembahan, lalu kita cari-cari yang mana, yang uang yang paling jelek, yang paling kecil nilainya, nah itu yang kita masukkan. Apakah kita itu memberi seperti itu? Ataukah kita itu sudah memberi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Seringkali kita kurang menyadari bahwa ukuran yang kita pakai akan diukurkan untuk kita.
Jadi kalau kita itu memberi dengan medit itu apa ya? Kikir ya, maka Tuhan pun akan kikir sama kita. Tetapi kalau kita itu memberi dengan baik, Tuhan pun akan memberi kepada kita. Jadi kalau kita saat-saat ini berpikir, mengapa berkat yang Tuhan berikan kepada saya akhir-akhir ini kok tersendat-sendat? Tuhan itu tidak tergantung corona. Ya, ada corona atau tidak ada corona. Kalau Tuhan mau memberkati, Dia akan memberkati dengan limpahnya. Oleh karena itu jangan kita salahkan, corona ini yang garai saya tidak diberkati Tuhan. Ya, Tuhan sanggup untuk memberkati kita dalam keadaan yang bagaimana pun juga. Tetapi mungkinkah kita itu berkatnya tersendat-sendat karena kita juga memberinya tersendat-sendat atau terlalu kecil itu. Ya, jadi marilah kita berpikir dan kita itu mau memperbarui. Apakah saat kita mempersembahkan uang kepada dalam persembahan ataukah kita memberikan kepada orang lain? Biarlah kita mau memperbarui akan apa yang kita berikan supaya berkenan kepada Tuhan. Nah, ada suatu kejadian di suatu gereja, tapi ini kejadiannya di luar negeri ya. Nah, pada suatu hari gereja tersebut kedatangan seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Nah, saat hamba Tuhan ini datang, dia melihat suatu bangunan gereja yang sudah sangat jelek. Dan ya setiap saat gereja itu bisa ambruk lah, saking jeleknya. Nah, saat dia itu masuk ketemu dengan gembalanya, dia dipersilakan duduk. Nah, sambil menanti ibadah itu akan dimulai, gembala ini secara iseng bertanya, nanti kamu mau bawakan firman tentang apa katanya. Maka hamba Tuhan ini kemudian berkata, oh saya mau, Tuhan itu taruh dalam hati saya untuk saya menyampaikan soal perpuluhan. Spontan gembala itu berkata, jangan ya, jangan khotbah itu, ganti aja khotbahnya. Kamu lihat jemaatku, ini miskin semua, tidak ada yang kaya. Gimana mereka itu mau memberikan perpuluhan? Tidak bisa. Kamu ganti aja. Ya, tetapi pendeta itu berkata, ini yang Tuhan suruh dan taruh di dalam hati saya. Oleh karena itu inilah juga yang akan saya sampaikan. Dan dia itu tetap menyampaikan firman tentang perpuluhan itu. Dia pikir setelah itu dia pulang, dia berkata mungkin saya tidak akan diundang lagi ke sini. Enggak apa-apa, pokoknya aku menuruti apa yang Tuhan inginkan daripadaku. Nah, sampailah dia sudah di rumah, semua berjalan dengan biasa. Nah, namun ternyata beberapa tahun kemudian dia diundang lagi ternyata. Wih, dia kaget, diundang lagi saya ke sana. Ya, tetapi waktu dia datang, dia heran. Kondisi gereja itu sudah sangat berbeda. Kalau dulu bangunannya sudah reot siap untuk ambruk, sekarang dia melihat bangunan gereja yang begitu indah, megah. Dia masuk dan saat bertemu dengan gembalanya dia tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan gerejamu ini? Dan gembala itu kemudian dengan senyum lebar berkata, aku harus berterima kasih kepadamu karena kamu sudah menyampaikan firman tentang perpuluhan itu. Nah, sebenarnya memang jemaat kita di sini itu begitu miskin. Tetapi saat mereka mendengar akan firman-Mu, Tuhan itu bekerja di dalam hati mereka.
Mereka itu mau di tengah tekanan ekonomi yang begitu berat, mereka memberikan perpuluhan, dan akibatnya Tuhan itu memberkati mereka, memberkati sedemikian rupa sehingga akhirnya kita bisa merombak akan gereja ini dan membangunnya menjadi seperti yang kau lihat ini. Nah, biarlah cerita yang sudah kita dengar ini benar-benar mau menggugah kita. Untuk kita itu tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau kita itu memberi dengan tulus. Lukas 6:38 tadi berkata bahwa berilah kamu akan diberi. Ya, apa yang akan diberikan oleh Tuhan? Dikatakan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Bayangkan sudah dipadatkan, ya, digoncang-goncang supaya tidak ada yang longgar-longgar, ya, sampai tumpah keluar katanya. Itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bukankah luar biasa? Kalau kita memberi, Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali dari apa yang kita beri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bertahun-tahun yang lalu saat saya melayani di sebuah panti asuhan, kadang-kadang berkat Tuhan itu begitu banyak. Ya, begitu banyak, kadang beras itu berikan banyak. Ini belum habis itu beri datang. Nah, kalau beras itu dibiarkan dia akan berkutu dan dia akan busuk nanti. Ya, daripada beras itu rusak, ya, sebelum rusak saya bagikan orang-orang yang membutuhkan. Nah, apa yang terjadi? Saat saya bagi 1 karung, dalam 1-2 hari 2-3 karung datang kembali. Ya, dan Tuhan itu memberikan lebih banyak lagi. Saya bagikan lagi, datang lagi. Saudara, itulah Tuhan kita. Oleh karena itu, jangan kita takut untuk memberi. Ya, karena Tuhan itu akan bisa memberi jauh lebih banyak daripada apa yang kita berikan untuk orang lain itu. Ya, jangan kita main aku berikan ini supaya nanti Tuhan beri lebih banyak. Oh, saya jamin Tuhan tidak ngasih. Ya, tetapi kalau kita tulus, ya, kita memberi tanpa kita minta balasan, maka Tuhan pasti akan mengembalikan berlipat kali ganda. Ya, dan itulah yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 mulai ayatnya yang ke-8, di mana dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah kelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, seringkali yang kita lihat di dalam gereja, yang memberi itu adalah golongan menengah ke atas. Sedangkan golongannya menengah ke bawah, di mana mereka kita lihat mungkin mereka itu hanya melihat akan uangnya. Uang saya loh cuma sedikit. Kalau saya berikan, apa artinya itu untuk gereja yang kebutuhannya begitu banyak? Itu sebabnya seringkali mereka itu tidak memberi. Tetapi benarkah pandangan
yang seperti itu. Mari kita melihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janda miskin ini tidak pernah berpikir apa gunanya sih 2 peser ini dimasukkan dalam peti persembahan. Peser itu uang yang paling kecil ya. Nah, mungkin kalau di sini kita itu uang 1000-an kecil itu ya. Nah, apa yang bisa dipakai untuk uang 1000-an? Paling bisa beli gorengan 1000 rupiah satu ya. Yang bisa yang lain-lain kita enggak bisa beli ya, nasi bungkusan aja enggak bisa ya. Nah, tetapi janda ini tidak mikir seperti itu. Dalam hatinya itu dia hanya ingin membalas kasih Tuhannya. Dalam hatinya dia itu merasa berkat Tuhan sudah banyak. Keselamatan yang dia terima dari Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya dia juga tidak berkata, "Oke lah Tuhan, 1 untuk Tuhan, 1 peser untuk saya." Enggak. Tetapi dia berikan apa yang ada, 2 peser dia berikan semuanya untuk Tuhan. Karena dia ingin membalas akan cinta kasih Tuhan itu. Nah, oleh karena itu, tetapi Tuhan melihat 2 peser yang dia berikan di dalam peti yang tersedia itu. Tuhan melihat 2 peser itu. Tetapi yang lebih dilihat lagi oleh Tuhan itu adalah hati daripada janda miskin ini. Tuhan melihat kasihnya yang begitu tulus kepada Tuhan. Itu yang dia lihat. Dia melihat kerinduan daripada janda ini untuk membalas kasih Tuhan. Sekalipun dia harus menyerahkan seluruh miliknya ini. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Bukan 2 peser. 2 peser kalau Tuhan mau melipat gandakan gampang kok. Ya, bayangkan 5 roti 2 ikan dilipat gandakan oleh Tuhan. 5.000 laki-laki makan, belum termasuk wanita dan anak-anak. Apalagi 2 peser, bisa Tuhan itu lakukan seperti itu. Tetapi yang dilihat adalah kasih yang di dalam hati. Mari kita flashback sebentar ke saat-saat di mana kita itu masih beribadah bersama-sama di gereja, saat kantong kolekte itu dijalankan. Mungkinkah sesekali Tuhan itu juga ada bersama dengan orang-orang yang membawa kantong-kantong itu? Tuhan itu melihat setiap orang yang memberi di dalam kantong-kantong itu. Dan kalau Tuhan itu melihat, apa kira-kira tanggapan Tuhan atas diri kita? Apakah Tuhan itu menanggapi kita? Atau Tuhan itu tidak nanggap? Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Nyemplungkan banyak uang. Tapi Tuhan tidak tanggapi. Mungkin mereka memberi dengan segala kesombongan, ini loh aku memberi banyak. Ya, tetapi tidak ada kasih di dalam hatinya. Tuhan itu menganggap sia-sia
1 Korintus 13 berkata, kalau kita memberi apapun juga bahkan tubuh kita dibakar, tanpa kasih semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara, kalau Tuhan menanggapi adalah karena Dia melihat kasih. Saat kita memberikan persembahan itu, adakah Tuhan melihat kasih yang besar di dalam diri kita? Kasih yang tulus, kasih yang ingin membalas akan kasihnya. Ataukah kita itu, Tuhan itu hanya melewati kita tanpa Dia peduli apa yang kita berikan kepadanya. Sebagaimana Tuhan memberi dan selalu memberi, biarlah kita sebagai anak-anaknya juga mau menjadi serupa dengan Dia yang selalu mau memberi. Di dalam Kisah pasal 20 ayat 35, Rasul Paulus mengutip kata-kata Tuhan Yesus yang berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam terjemahan lain dikatakan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Karena itu mari kita itu mau mengubah kebiasaan suka memberi. Kita mengubah kebiasaan suka menerima menjadi suka memberi. Ya, karena itu biarlah kita mau memberi baik kepada Tuhan, baik kepada sesama kita, supaya kita makin menjadi serupa dengan Dia. Ingat, orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan berkata, ada orang yang menyebar harta tetapi tidak pernah kekurangan. Jangan pernah takut, nanti untuk aku apa? Janda itu walaupun memberikan semuanya, saya yakin malam itu dia tetap makan. Karena Tuhan itu melihat kasihnya. Dia tidak akan berdiam diri sebelum wanita itu makan dengan baik. Demikian juga dengan kita. Saudara-saudara yang kekasih, pernah suatu saat Tuhan itu juga taruh dalam hati saya untuk memberi. Suatu hari dulu sebelum saya di Gunung Anyar ini, saya kontrak. Kaya kan, orang kaya pindah terus ya, jadi pindah terus kaya ya. Makanya suatu saat, tapi biasanya sebelumnya habis waktu itu saya selalu ya waktu itu cari koran ya. Di sini kalau sekarang cari di tab ya. Kalau dulu cari di koran, saya cari di koran ya. Oh ini bisa ini. Nah setiap satu itu, setiap alamat itu saya doakan pada Tuhan. Tuhan yang ini Tuhan, enggak. Tuhan yang ini, enggak. Tuhan yang ini, enggak. Sampai belasan kali, enggak katanya. Tuhan sing mana Tuhan, mau ngale apa enggak Tuhan. Tapi suatu hari Tuhan itu berkata demikian. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Tuhan, kau sediakan tempat. Dalam hati terus terang, enggak percaya. Kenapa enggak percaya? Karena saat itu saya sudah nyimpen uang, sudah cukup untuk kontrak. Tuhan itu cara kerjanya kalau kita enggak ada, mujizat jalan. Tapi kalau kita ada, ya kuarno tong duitnya ada kok. Ya, nah itu sebabnya saya, mosok Tuhan mau ngasih sih. Tapi ya udahlah, ya wes Tuhan kasih ono lah, saya ya mau dikasih. Ya, nah tetapi ini waktu berjalan, saya bilang cuman sama Tuhan, Tuhan aku minta konfirmasi. Aku tidak akan ngomong sama satu orang pun, tetapi aku minta kau beri konfirmasi. Konfirmasi datang kira-kira 1 bulan sebelum jatuh tempo saya harus pindah itu.
Di mana suatu hari saya naik mobil dari gereja pulang, bukan gereja ini tapinya ya. Saya pulang dari gereja, ada seorang anak muda yang ikut saya untuk pulang. Nah, di mobil kita ngomong-ngomong dan suatu saat itu dia itu kemudian ngomong, "Ai, katane sudah dapat rumah?" "Belum." "Ai, saya itu dapat dari Tuhan," katanya. "Ai bakal dikasih rumah." "Oh, kamu dapat itu?" "Wah, puji Tuhan. Ini konfirmasi, ini yang saya tunggu-tunggu," saya bilang. "Saya belum pernah ngomong sama satu orang pun." Ya, dan akhirnya maka setelah saya sampai di rumah, ya, saya baring-baring di ranjang itu di tempat tidur, Tuhan mulai ngomong. Dia bilang, "Sudah, kamu sudah yakin kalau mau tak kasih rumah?" "Oh iya, yakin Tuhan," saya bilang. "Yakin." "Sudah ya, yakin ya. Kalau gitu uangmu yang kau simpen itu kan enggak butuh toh?" "Ya enggak butuh Tuhan, oh mau dikasih." Lalu Tuhan bilang, "Ya wes, kasih no sama si A. Kasih no sama si A." "Iya Tuhan, tapi nanti ya Tuhan." Kalau rumahnya sudah dapat, Tuhan bilang, "Kamu kan mau cari ban serep toh itu, kamu mau jadikan itu ban serep. Berikan," katanya Tuhan, "berikan." Dan akhirnya saya berkata, "Tuhan, aku takut." Tapi Tuhan terus berkata, "Berikan." Oke lah Tuhan, akhirnya saya menyerah, aku berikan Tuhan, aku berikan. Saya hubungi orang yang bersangkutan, saya minta nomornya dan besoknya saya pergi ke BCA untuk kirimkan akan uangnya itu. Nah, setelah saya keluar dari kirim duit, ini kosong kan? Sudah kantongnya sudah kosong. Ya, saya naik mobil, pintu jendela tertutup rapat. Saat saya mau keluar di jalan rayanya itu, ada suatu sukacita yang meluap luar biasa. Tidak bisa dibendung. Saya itu kemudian memuji-muji Tuhan, bengok-bengok di dalam mobil sendirian. Ya, tetapi sukacita itu tidak pernah bisa dibeli dengan apapun juga. Tapi sukacita itu datang kalau kita mau taat kepada Tuhan. Sukacita itu mau diberikan saat kita mau memberi sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda, Tuhan juga memberikan bonus sukacita yang meluap-luap. Oleh karena itu, mari saudara, Bapak, Ibu sekalian, biarlah kita mau mentaati firman Tuhan. Mungkin kita belum terbiasa untuk memberi saat kita kekurangan. Tetapi yakinlah, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang janjinya ya dan amin. Dia tidak akan bohong. Dia tidak akan ingkar. Itu tadi yang kita nyanyikan tadi. Apa yang dia janjikan akan terjadi pada kita. Asalkan apa? Kita mau bertindak. Jangan kita itu hanya ngomong saja. Mari kita mau bertindak. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Kita mau bertindak. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Untuk yang miskin pun Tuhan mau. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberkati. Baik yang miskin, baik yang kaya. Tuhan siap untuk memberkati. Supaya semuanya boleh merasakan berkat Tuhan. Bersukacita, bersyukur senantiasa. Karena berkat-Nya yang luar biasa itu. Terpuji nama Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan dan
menggerakkan kita untuk berjalan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Dan kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagi Kau hadir Tuhan. Hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan. Meteraikan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Beri keberanian kepada kami untuk melangkah. Jangan ada rasa takut sedikit pun, karena kami melangkah digandeng oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau berjalan rumah demi rumah, pribadi demi pribadi. Engkau lihat anak-anak-Mu yang siap untuk melakukan firman-Mu. Biar jamahan-Mu ada atas mereka Tuhan. Kau pegang tangan mereka. Dan biarlah apa yang sudah mereka putuskan akan boleh mereka laksanakan bersama-sama Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau senantiasa punya cara untuk menolong kami.
Engkau tidak pernah ingin kami menderita. Engkau tidak pernah ingin kami itu kekurangan. Itu sebabnya Engkau suruh kami memberi. Biarlah di dalam Engkau Tuhan kami memberi. Dan kami yakin bahwa berkat yang Kau sediakan bagi kami akan sungguh berlimpah. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah Engkau senantiasa akan datang kepada mereka, menjamah, mengangkat, memberikan kekuatan, menopang Tuhan. Sehingga mereka tidak akan bingung, tidak akan takut, tidak akan gelisah menghadapi zaman yang seperti ini. Tetapi Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan keberanian kepada setiap jemaat. Jamahan-Mu atas setiap mereka Tuhan. Jamahan-Mu atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja, kami berdoa untuk gembala kami, wakil gembala, setiap pengerja, setiap full timer. Bapa, biarlah Engkau sendiri beserta Tuhan, dengan setiap keluarganya, dengan setiap pekerjaannya, dengan setiap pelayanannya. Tuhan, walaupun kami mungkin tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi dimanapun kami berada, biarlah kami tetap mengingat firman-Mu dan tetap mau melaksanakan firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat yang akan Kau curahkan akan luar biasa untuk setiap kami. Kami hanya bisa mengucap syukur, memiliki Allah yang dahsyat. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Untuk corona ini yang masih menguasai akan negara dan bangsa ini Tuhan. Untuk kebandelan dari orang-orang yang tetap tidak mau menjaga diri dan tetap berkumpul bersama-sama. Bapa, biar Engkau sendiri akan mendidik mereka. Tetapi biar Engkau jagai Tuhan. Kami berdoa biarlah corona ini akan makin hari makin berkurang sampai habis. Setiap orang di dalam negara ini akan menjadi sehat dan kuat dan tetap bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang terus cari perkara di negara ini Tuhan. Biar Engkau yang menghadapi mereka. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan setiap menteri-menterinya yang sibuk menghadapi akan semuanya ini. Engkau berikan hikmat yang dari surga Tuhan. Supaya apapun keputusan yang diambil, semuanya akan menjadi berguna untuk setiap penduduk di Indonesia ini. Dan Bapa, kami berdoa, nyatakan diri-Mu kepada setiap orang di dalam negara ini. Supaya mereka tahu bahwa Engkau ada di dalam bangsa dan negara kami. Dan Engkau memberkati akan bangsa dan negara ini. Jaga ekonominya Tuhan. Topang Tuhan. Supaya ekonomi ini tetap akan bisa bertahan. Sampai coronanya berakhir. Dan semua berjalan dengan lancar kembali. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mau serahkan akan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh bangsa dan negara, anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar berkat-Mu tercurah senantiasa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.
Sekali lagi Bapak Ibu di rumah, tundukkan kepalamu. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur. Kalau di pagi hari ini kami masih menikmati Tuhan, kami boleh datang memuji menyembah Engkau, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh masuk dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan Engkau menjumpai kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu kami dikuatkan apapun yang terjadi ketika Tuhan yang bertanggung jawab buat kehidupan kami, ketika kami melakukan setiap seturut firman Tuhan, Tuhan yang akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan semua Tuhan, umat Tuhan, anak-anak-Mu yang mereka di rumah, dimanapun mereka berada, Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu, terima kasih Roh Kudus Engkau yang sudah melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan melawat kami, ketika Roh Kudus menjamah kami, maka kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kami. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah setiap pekerjaan-Mu, apapun yang kedua tangan-Mu buat lakukan, Tuhan menjadikan kau menjadi berhasil. Diberkati keluar masuk-Mu, diberkati anak-anak-Mu, diberkati suami-Mu, diberkati istri-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang sedang menjaga kehidupan kami, Engkau yang sedang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tutup bungkus semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada satu apapun sanggup menjamah kehidupan mereka. Baik orang jahat, baik itu virus apapun, di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Perlindungan Tuhan sempurna buat kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat daripada Engkau. Angkatlah kedua tanganmu sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati Engkau dengan damai sejahtera-Nya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.